Yang spesialnya apa mas? Ada spesialnya? Oh gitu. Yuk kawitan ngawasna. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ya'tamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, alhamdulillah jamaah yang Allah muliakan, Bapak Ibu, para santri yang berada di Masjid Jami'at Taqwa Darul Muttaqin, juga tim IT kita alhamdulillah sudah satu langkah maju dengan tampilan yang berbeda di layar. Kalaupun perlengkapan kita belum lengkap semua, masih banyak yang harus kita miliki. Kita belum punya sebuah laptop untuk khusus siaran sekitar 5 jutaan, kemudian proyektor 1 buah, lantas kabel-kabel dan kamera sekira 12.630.000 rupiah. Sudah ada dana masuk Bapak yang lalu 5 juta rupiah, jadi sekira 7 jutaan insyaallah. Dan rencananya pagi ini akan datang mobil yang membawa apa namanya itu, yang di depan tuh apa namanya, balong kita, loster sebanyak 100 buah, per buahnya 19.000 rupiah. Jadi nilainya 1.900.000 rupiah. Insya Allah rencananya dari Purwakarta di pabrik langsung kan hadir hari ini. Semoga hamba Allah yang menyiapkan dana 1.900.000. Semoga Allah, maksud saya, memberikan dana untuk menebus loster yang mau datang. Ya, rencananya biasanya suka bagi-bagi 100 buah. Semua yang kita perlukan 500 buah untuk semuanya, tapi nyicil. Untuk depan 100 buah saja, sekali 19.000 rupiah. Berapa mas? 1.800.000 ya, insyaallah. Ini yang di layar ini adalah penampakan Bukit Senyum. Nah, Bukit Senyum, Cipadat, Cikalongwetan, KBP. Insyaallah kita akan bersilaturahim. KDI, Kajian Dinul Islam, digabung dengan Tarhib Ramadan. Ya, pembekalan Ramadan di sini. Di Ngampak Karpet. Jadi nanti bawa sejadah, bawa alat sholat, bawa tikar, Pak ya. Masing-masing bawa makanan masing-masing. Ya. Di mau di pasien tuang mual. Aduh 1.000 jamaah kumaha. Saya segitu pilih tuh cocok sang selera. Dekat Bu ya, udah biasa ke sini kan. Dari pemakaman Wakopdem itu sedikit lagi ke atas, ya mungkin 1 kilometer lah. Ya ini udah survei dan udah kita coba nyaman. Mungkin gitu we, nyanak sejadah, tikar ya, terus pakai mantel tiris Bu. Di jam 12 yang itu kita nyari matahari yang moyan. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, usia panjang ya, menghadapi Ramadan. Kita akan mengadakan persiapan anak santri, kasih tahu orang tuanya ya. Di bareng-bareng nanti silaturahim di sini. Jadi sholat di sini nanti berjamaah langsung. Baik, dan juga mohon doa nih.
Sahabat Ramah, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Ramah yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi. Program spesial bulan suci Ramadan 1446 Hijriah 2025, 12 hari insya Allah, berangkat 27 Februari sampai 10 Maret 2025, Jumat ini atau Jumatan 2 kali, free kereta api cepat Haramain. Umroh di bulan suci Ramadan akan mendapatkan pahala haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Daftarkan segera perjalanan umroh sahabat Ramah ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi Family 198 Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umroh bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. Laksanakan tawaf yang bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. La yasalahu jajaun illa jannah. Mudah-mudahan tawaf kita menjadi roja kayo min waladatu ummuhu. Tawaf yang bisa mengembalikan jiwa kita menjadi jiwa yang fitrah seperti fitrahnya bayi yang baru dilahirkan. Mudah-mudahan rizki harta yang telah kita keluarkan Allah menggantinya dan rizki yang berlimpah dan barokah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menakdirkan kita untuk bisa kembali ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Allahumma ya Rabbana bersama DM. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah mantap Bu Tini. Mohon doanya. Kita akan terbang, tinggal menghitung hari ya. Sekarang tanggal berapa Mas? Februari ya, dari 27 kita terbang, tanggal 25 hari lagi, sementara seat masih tersisa 9 orang lagi. Mohon doanya semoga terpenuhi seluruhnya, karena kalau tidak terpenuhi berat juga resikonya untuk DM ini ya. Maka itu Bapak Ibu yang sudah punya niat untuk umroh ya, mungkin nggak sekarang, tahun depan dan seterusnya, kita mohonkan untuk dipercepat aja lah berangkat Ramadan sekarang ya. Insya Allah tentang pembayaran nanti bisa lobby dengan kami dan Pak Haji Tasib. Yang penting mah no salapan jami teh ulah duikeun kabolong, resikonya besar untuk DM, kasihan DM ya. Ya umroh dan juga sodakoh membantu DM lah. 9 orang lagi Pak ya, 9 orang lagi. Semoga Allah menutupinya. Ada jemaah-jemaah yang akan berangkat umroh, segera dipercepat aja lah berangkat Ramadan dengan DM untuk menutupi kekosongan tadi ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taz'alul hazza idza syi'ta sahlan. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian Allah muliakan, tema kita kali ini adalah tentang upaya meraih sholat khusyuk. Bagian ke-berapa Mas? Bagian ke-8 ya. Ini suasana buka saum di Haramain Pak, di Madinah, juga di Masjidil Haram. Aku tekabita tuh Bu, yuk salapan jam ini. So, kita akan buka saum di Madinah, juga kita akan ngalamin buka saum di Mekah tuh, Masya Allah ya. Ya itulah yang namanya perjuangan. Kita tidak bisa berbuat banyak kecuali doa dan ikhtiar, insya Allah maksimal ya. Semoga Allah memberikan solusi yang terbaik untuk mengisi yang 9 orang ini. Baik, kita mulai. Upaya mencapai sholat khusyuk. Kita badai sampai berapa kali kan, udah 8 pertemuan, berarti 8 pekan ya, 22 bulan ya. Wallahu alam. Setamat beragam macam sumber, udah habis 2 kitab yang saya garap pada Ibu dan Pak saya sampaikan.
Ya, ini sumber yang kedua ini. Kitab ini ya. Terjemahan. Bagian hak, khusyuk dan syaitan. Ternyata khusyuk itu erat kaitannya dengan syaitan. Di mana ada orang sholat, di situ syaitan ada. Itu Pak intinya. Ya, di mana kita sholat, syaitan pasti hadir. Itu. Jika aikanu maksiat, ayat syaitan daya didugem tempat judi, ayat syaitan daya. Teu aya ditinggalkan. Justru setan mah nyamperkeun merapat kepada kita nih lagi duduk ngaji ini. Setan datang karena pano nunutan. Tanya teh nunutan teh berarti setan digoda ku setan. Kalau sholat setan datang. Tiba-tiba poho rakaat. Ai kanu maksiat mah judi yang lagi maksiat didugem dan sebagainya. Setan terus datang deui. Kenapa? Karena setan udah percaya setan mah jadi balad urang. Gitu. Yang didatangi setan justru yang belum jadi balad. Ya. Nah, kenapa demikian? Kita akan lihat berapa ayat. Jangan dapat ditipu setan. Itu peringatan Allah dalam Quran surah Al-A'raf surah 7 ayat 27. Kita simak ayatnya. Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u 'anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Mas Boto minta bantuan dibacakan terjemahnya. Ya. Nah itu silakan biar cepat. Yang depan ya, betul. Artinya setan adalah makhluk Allah yang tidak akan pernah bosan mengganggu Bani Adam sampai kapanpun. Namun di sisi lain Allah telah memerintahkan kepada kita semua untuk menjauhkan diri dari setan, sebagaimana firman Allah. Ya, terjemahnya. Nah, eta. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan betul. Tolong ganti kembali apa adanya aja baca. Menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Tuh ini Bu, berita dari Allah nih. Jangan dapat ditipu syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan. Wahai bani Adam. Siapa bani Adam? Kita keturunan Adam. Ini mau lotot mau lohok santri ini bani Adam ya. Jangan sampai kalian dapat ditipu syaitan. Allah nyontohkan, ada gitu yang udah ditipu syaitan nih. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Seperti hanya syaitan itu telah mengeluarkan kedua ibu bapak kalian, saha? Adam dan Hawa, minal jannati dari surga. Tuh. Wallahu alam, logikanya kalau dulu Nabi Adam dan Babu Hawa teu kagoda ku syaitan apa? Urang teh mau aya di kebun kopi meureunna teh. Di mana? Di surga. Ya, mau sholat, mau dagang, mau usaha, nikmat di surga.
Ya, itu semua sebenarnya udah qadarullah kan. Cuma logika kita, kalau Nabi Adam dan Hawa teu kagoda ku syaitan hari tama, bang di surga. Ini menunjukkan setingkat Adam dan Hawa, bapaknya, ibunya, suruh manusia kagoda ku syaitan. Ya, Mas Bukato saha Nabi lain. Makanya sangat rentang kita ini, Pak. Ya, mereka melakukan yanzi'u anhuma libasahuma yurnahuma sawatihima, ditaranjangan ku setan sampai auratnya terbuka. Nih jahatnya setan. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawhum la tarawnahum. Mereka bisa melihat kalian, kalian nggak bisa melihat mereka. Cipa, lamun gelut pas ya, orang bisa ningali musuh ningali orang panraos makanya teke sih, dek males kumana ketingali, tiba-tiba di tukang di teke di jewe cili, mana musuh ketingali, itu setan. Makanya lain lawanan setan mah. Ditambah lagi inna ja'alna syayatina awliya. Sesungguhnya kami jadikan, kata setan-setan itu aulia, pemimpin-pemimpin. Siapa? Lilladzina la yu'minun, pemimpin mereka orang yang tidak beriman tuh. Kalau kenapa sekarang di Palestina digajah, di Israel dah. Ya, Amerika kapok di belum dan negarana masih kena we da aya pemimpinna saha. Nah, eta bukan saya yang bilang ya. Satu, yang kedua apa Mas? Jangan ikuti langkah-langkah setan. Yuk kita lihat ayat Quran surah An-Nur 24 ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ayatnya diperhatikan. Tolong Allah lihat ayatnya. الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Silakan Mas terjemahnya. Apabila dikumandangkan azan solat. Bukan itu Mas, terjemah ayatnya langsung. Terjemahannya ada An-Nur, terjemahan ayat halaman berapa itu? Halaman 3. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jangan ikuti langkah setan. Itu peringatan dari Allah. Kenapa kita nggak boleh mengikuti langkah setan? Dijelaskan di sini. Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Karena tuh wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, kahayang setan, itu taktik strategi setan, maka sesungguhnya setan itu fa innahu ya'muru, selalu memerintahkan manusia bil fahsya'i, untuk mengerjakan perbuatan keji, wan munkar, dan untuk melakukan perbuatan kemunkaran. Ke atas nggak ada setan ngajak sholat, ayo sholat yuk, malah ayat. Maka itu jangan sekali-kali memperturutkan keinginan setan.
Apa cirinya? Gampang Pak, gampang. Kan di dalam diri kita ada dua dorongan nih, ada dua kekuatan. Kadang-kadang suka ada bisikan, ingin ngaji, ya kan? Ingin sedekah, ingin sholat dan sebagainya. Itu bisikan baik, itu dorongan dari malaikat. Sebelah kiri ada lagi dorongan, bahkan dibenying, entong ngaji, cangkel, tunduk, tiktokan, tong sholat, capek, tunduk, itu. Nah, itu dorongan setan. Cirinya kalau ada bisikan di hati untuk berbuat negatif, perbuatan yang salah, perbuatan yang keliru, yakin itu ajakan dari setan. Jangan diikuti kata Allah. Itu ya Pak, to the point we. Jangan diikuti. Diikuti aja sedikit, wah setan bu. Tekop dikasih lubang. Kasih lubang sebesar jarum, sekecil jarum aja, terusnya nerobos setan mah. Alladzi yuwaswisu fi shudurin nas. Jangankan dikasih celah, ya. Ya, nanti kita akan baca hadis. Ketika sholat berjamaah, itu setan itu jangan dikasih longgar untuk ikut sholat. Ada orang yang di media itu, saya ingin sholat sama iblis gitu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Berikutnya. Nah, kita lihat lebih detail lagi. Strategi setan memalingkan kehusuan dalam sholat. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tadi mah ayat, Kang hadis. Yang pertama saya sampaikan dulu poin-poinnya. Bagaimana strategi setan memalingkan kehusuan dalam sholat. Terus terang Pak sampai saja. Tapi ayeuna orang belum merasakan khusyuk sholat dari takbir, ruku, sujud sampai salam. Cuma bawaan perantos gitu. Khusyuknya dari awal sampai akhir. Ada yang mengalami. Mungkin kalau dari takbir udah ya, angkat kahiji anteng, angkat kedua ingat pesenan can dikirim ya. Angkat katilu aduh can masak ya. Angkat kaopat balanya duit nanti mana. Tadi saya sholat subuh di mana duit 1.800.000 yang bayar mungkin ayeuna datang tuh. Dan hebatnya saya akan kata hebat tanda kutip ya, nggak boleh muji setan. Nggak boleh, tanda kutip hebatnya setan itu dia bisa memasukkan bisikan-bisikan yang memang kita itu sedang membicarakan hal itu. Kok tahu ya? Coba Pak, setan tahu apa kebutuhan kita. Hebat cik, Bapak Ibu tahu nggak apa yang ada di hati saya sekarang? Jangan kata orang Bapak Ibu tidur sekasus sama istri, ibu sama suami. So, tahu nggak apa yang dipikir bakal tidur sama ibu? Nggak ada yang tahu. Ada peribahasa Perancis mengatakan laut jero bisa kateleman, hate manusia deet moal bisa kakobet. Perancis lah. Laut jero bisa kateleman, hate deet moal bisa kakobet. Apa artinya? Tuh terapa dalam bahasa Perancis. Lautan dalam bisa diselamin, Pak. Kita bisa tahu ada apa, tapi hati manusia deet itu apa ini? Ya paling 11 senti ini, mili mungkin. Tapi nggak ada orang yang tahu apa yang ada di hati manusia, di hati orang lain. Setan mah apa lah? Mau bisa dilawan setan mah. Nah, yuk kita lihat gimana taktik setan ini, panjang bahasanya. Kita sampaikan agak detail. Ya, untuk hari ini 5 poin. Loh, kenapa kita harus tahu taktik strategi setan? Layaknya sedang berperang sebuah negara. So, pantai rame, masing-masing mencuri tahu kekuatan musuh, berapa nuklirnya, kan begitu? Berapa yang suang belesat, berdung, itu apa itu? Bisa mencapai ribuan kilometer kita. Nah, nanti Pak. Rudal, tuh si Waka ngabaikin rudal tuh, ya. Nah kemudian berapa banyak personilnya dan sebagainya. Kenapa cari tahu begitu? Kenapa ada spion segala macam, ada mata-mata? Ya karena tuh cari tahu. Apa hikmahnya? Kalau udah tahu kekuatan musuh siga gitu, kita bisa mempersiapkan untuk membackup-nya. Menang ya perang.
Nah, setan itu canggih, luar biasa. Di Al-Quran tadi dikatakan setan bisa nempuh aranjeun. Setan bisa melihat kalian di tempat yang kalian nggak tahu. Namun Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Rahman Rahim, Sang Pencipta seluruhnya, termasuk Allah yang telah menciptakan setan, ngasih tahu sama kita, ngasih bocoran. Alhamdulillah, ulangan baru dak ujiannya, dikasih tahu jawabannya, kan enak gitu. Nih kalau ada soal ini jawabannya A, yang ini B, yang ini C, kan enak. Mau mikir kan mah? Kenapa? Udah tahu saya mah. Bocorannya. Ya, supaya kita bisa mempersiapkan untuk menghadapi si setan itu. Si setan, makanya si usah minta sopan ke setan. Ada setan aduwum mubin kan? Tong juragan setan entong si setan itu namun aya bukulekan di banyu kecil kopi dah. Satu, membuatnya ragu terhadap ayat apa yang barusan dibaca. Ingat, hafalkan ya. Dua, membuat ragu telah kentut atau tidak. Betul? Kuasa ya. Jadi mantan-mantan objek godaan setan semua nih. Tiga, menguap ketika sholat. Pernah? Mineng. Empat, tiba-tiba teringat sesuatu di luar perkara sholat. Kemana? Tiap poe tama. Lima, lupa rokaat sholat. Osok. Allahu Akbar. Yuk kita bongkar sekarang. Nah, si setan pasti amek kan enak ya. Si setan amek kan urusan ngebongkar rahasia saya kan amek kita. Ya, yuk kita lihat. Satu, apa tadi? Membuatnya ragu terhadap ayat apa yang barusan dibaca. Satu ketika sahabat Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Al-As As-Saqafi maksudnya, radhiyallahu anhu, datang kepada Nabi SAW. Lalu beliau berkata, "Ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baiti wa baina sholati wa qiraati talbisuha alayya." Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan telah menghalangi aku dari sholatku sehingga bacaanku aku lupa. Eta teh setingkat sahabat. Tapi dia sudah tahu yang menjadikan dia lupa bacaan ketika sholat, wa qiraati yalbisuha alayya, setan masalah. Maka datang kepada Rasul mengadukan, gimana ya Rasulullah? Maka faqala Rasulullahi, mana salawatnya? Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, zaka syaitanun yuqalahu khanzab. Tah setan datang ke anjeun teh wahai Utsman, itulah setan yang suka dipanggil khanzab atau khinjib. Ngaran setan tah kade tong dipake ngaran incu kade megagah khonjab. Khonjab arojim, wih gaya tuh. Setan yang dikutuk, jangan. Ini nama setan yang menggodamu hingga kau lupa bacaan dalam sholat. Itulah setan yang disebut yuqalu lahu, dia bernama khanzab. Bisa pertanyaan ulangan, tahukah kamu setan khanzab? Setan yang menggoda hingga lupa bacaan sholat. Nah, ini solusinya. Faida ahsastahu fata'awwaz billahi minhu. Jikalau dia datang menggodamu, maka segera berlindunglah kau kepada Allah, ya. Kemudian wasbil ala yasarika talasan, dan meludahlah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Hadis Sahih Muslim. Itu lain ngalulah kucidu puah kebelah kenca aya baturan atuh mokot ke bawah bukan udah udah tiup aja itu ya. Masya Allah. 2, membuat ragu telah kentut atau tidak. Eta setan godana. Tadi melupakan bacaan salat,
Bu, kalau setan udah menggoda pada sholat, punten, imam siapapun, kalaupun mungkin ada syekh yang udah tapit 30 juz, ayah pohon Bu. Saya pernah ikut berjamaah, imam lupa. Astagfirullah. Cuma di belakangnya juga syekh semua. Kasih tahu, ada yang sampai tidak ingat. Ada yang DM terus sakit mungkinnya beliau, dan diganti aja yang belakangnya. Nah, yang kedua, membuat ragu, hitut tong hitung kancing. Biasanya habis dari zaman itu udah cebok, itu mencet yang sapran dia Allahu Akbar, repet perasaan dan merepet di bujur deh, hitut diragukan. Bismillahirrahmanirrahim, hitut, alhamdulillah, henteu, ar-rahman, hitut, cilaka itu. Gimana solusinya? Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, jika salah seorang merasakan sesuatu fi batnihi syai'an, dalam perutnya, ya, fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla, timbul perasaan ragu apakah telah keluar angin, apakah telah kentut atau tidak. Nah, solusinya Nabi katakan fala yakhrujanna minal masjidi, tong dibatalkan salatnya. Jangan keluar masjid, artinya jangan dibatalkan sholatnya. Nih solusinya, pasang 2 radar pemberian Allah yang ekstra sensitif. Apa? 1, hatta yasma' sautan, pasang telinga, kedengaran nggak bunyinya? Ente. Yang kedua, pada penciuman, au yajida rihan, kamu ente, yakinkan kau tidak batal. Terus nanti setan kata, itu mana teh? Jangan ditanggapi, jangan dijawab. Kau jawab, ente, itu tuh sih dialog itu. Sepanjang hatta yasma'u sautan au yajida rihan, tidak kedengaran suaranya, tidak tercium baunya, yakinkan kau nggak kentut. Berarti perasaan tadi adalah bisikan dari setan. Kongkia kakuping usat berobot, keambuk jengkol, mah tong pura-pura, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Antu nanti bau, batal itu mah jalan. Kau mau cek gini, hitut maneh, berarti batal ya. Ayo bilang hitut maneh batal ente. Budak ya. Menguap ketika sholat. Nah ini Pak, anehnya di menguap teh ketika waladolin sok. Pernah itu? Cik imam teh waladolin. Ada anak yang helai. Mas, eta setan ku bisanya hidupnya. Amin. Allahu Akbar, si setan. Alhamdulillah kita dapat petunjuk. Ini perlu ngaji itu. Petunjuk. Cara mengatasinya, hadis muttafaqun alaih. Nabi mengatakan, apa sabda Nabi? Ini at-tasa'ubu minasyaiton. Menguap itu datangnya dari setan. Tuh, huai itu datang dari setan. Betul demikian, pelajari secara medis spek. Nggak akan salah ini. Makanya para ulama mengatakan setan itu di sini bermana pertama setan ya si setan adu mubin. Yang kedua itu ada kejelekan. Ya, kejelekan itu. Apa sebabnya kita menguap tuh? Bisa diteliti itu. Nah makanya faida tasa'aba, apabila kalian ahadakum setelah seorang dikatakan menguap, falyaruddahu mastato, tong diumar, tahan sekemampuanmu, jangan sampai terjadi menguap. Fa inna ahadakum idza qala hadhika syaitan, tuh, sesungguhnya jika seseorang kalian ketika menguap mengatakan keluar bunyi maka setan tertawa. Ini hadis oleh mutakwali.
ketika dong wah kayak gitu bing salangap deh siga kudanil wah setan terbawa suka dia non balad urang cina tuh tahan mungkade sada dihanap deh tahan dulu dihanap sadar kalau terpaksa ya tahan dengan punggung telapak tangan. Loh kenapa dengan punduk tangan? Hebat canggihnya aja Nabi. Kalau sama ini kan CO2 baksil ketika makan minum kemakan nanti. Kalau ini kan baik ya. But tiba-tiba teringat sesuatu di luar perkara salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu An berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nudiya bis shalah apabila dipanggil untuk sholat artinya adzan berkumandang adbar syaitanu si setan teh lalumpatan bahkan walahu duratun hatta la yasma'at ta'zin dat ditut duratun dat ditut ya terjemahan nanti dat ditut Pak bat bet perut hitut saking dia takut mendengar azan. Bapak Ibu coba perhatikan di dekat masjid sini sebelah sana kan ada yang melihara anjing ya sebelah kita non muslim ketika adzan mereka ribut setiap adzan itu. Kalau di rumah ibu ada teman-teman yang non muslim melihara anjing itu pas adzan pasti ribut. Kenapa? Allah menakdirkan dia bisa lihat setan. Tuh pernah nih matak sintarik ada naman seperti kuburan. Kalau kalian mendengar siksaan azab kubur itu pasti semua akan pingsan. Sebab Allah menakdirkan semua tidak dikasih tahu kecuali binatang kasih tahu. Makanya ada tiba-tiba anjing lompat, ada binatang kucing lari, tikus lari di kuburan. Kita mendengar azab sekitar kubur itu. Namun tak sisi setan teh asiwe lah. Mereka lari sampai la yasma'at ta'zin sampai tidak mendengar. Berarti saat kemana ke jerah mundong kemana itu. Nah, faidah kudian nida akbala beres adan nyamperkeun deui. Beres adan nyamperkeun deui. Entak azana masukkeun pas lila masuk nya. Setan keseleun tah. Ya teuing adan deui. Ibu teh masukkeun hatta idza suwiba sampai nanti iqamah dikumandangkan. Pas iqamah dikumandangkan adbaru dia lari lagi. Hatta iza qudiyas taswib akbala begitu selesai taswib komat dia datang lagi begitu salat Allahu Akbar. Nah hatta yakhliru bainal mar'i wa nafsihi setan masuk ke masjid melewati orang-orang yang sedang sholat. Dan siapa yang dilewati setan yakul si setan deh ngaharewos nih uzkur kaza wazkur kaza membisikan ingat itu ingat ini ingat itu ingat ini di mana lima lam yazkurim min qabl sebelum sholat hal-hal yang dibisikkan setan itu nggak ada tapi pas sholat kok jadi muncul. Akhirnya hatta yadhallar rajul ma yadri kam sholla sampai dia ragu, dibikin ragu berapa rakaat sholat saya. Jadi hati-hati. Jadi setan itu melewati orang yang sedang sholat. Makanya Rasul katakan ya rapatkan sufu vakum luruskan sholatnya safnya. Kenapa? Jangan sampai setan lewat. Coba pasti itu pasti kan hadis kalau ada siapa yang renggang setan lewat jangankan ikut sholat lewat aja dia setan lewat itu membisikkan berapa banyak setan waka hitung jumlahnya. Kalau Jawa di masjid kita ada 1000 Pak mimpi ya mimpi lah setan lebih daripada itu bahkan seorang manusia banyak yang datangi sampai puluhan ratusan.
5 terakhir lupa rakaat. Pernah Bu? Minang sih. Nih, solusinya gimana solusinya? Idza syakka ahadukum fis shalah falam yadri kam shalat salasan ya arba'an. Ketika ragu salah seorang di antara tentang salat, tentang rakaat tilu opat tilu opat tilu. Ya, maka solusinya adalah palyatrohisyak, maka hilangkanlah keraguan itu, jangan diperturutkan, jangan terus di HTT opat tilu opat mustahiyat opat tilu opat, jangan, hilangkan. Maka wal yabdi ala mastaiqona, ambil yang kau yakin, ya ambil yang sedikit aja, udah 3, putuskan aja. Kemudian summa yasidu sajdataini qabla ayusallima, sebelum salam lakukan sujud 2 kali. Apa namanya? Sujud sahwi. Fa in kana shalah khamsan syafa'na lahu sholatahu. Jika ternyata salatnya itu udah 4 tambah hiji berapa? 5. Jadi sebelum sujud sahwi Bapak Ibu berdiri, kalau merasa kurang nih, kalau kurang, kalau yakin 4 ya udah 4 aja. Ya, maka lakukan sujud sahwi. Nah, dan sujud sahwi itu maka itu sudah sempurna sholatnya. Ternyata wa in kana sholat ismaman, dak sempurna tadi teh ragu, cek sahate, cek setan, mana yang sujud sahwi segala dak bener magi betilu tadi teh, tapi tetap sujud sahwi. Maka Nabi mengatakan tariman lisyaiton, maka ya, itu adalah sebagai penghinaan bagi setan. Ya, baik Mas, cukup ya, mudah-mudahan manfaat ya. Silakan. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Dan tentunya kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan pertanyaannya di seputar tema ataupun di luar tema. Mungkin kesempatan yang pertama kami berikan kepada Bapak Ibu yang hadir di Masjid Jami PPI At-Taqwa terlebih dahulu. Sebelum kesempatan ini kita berikan sahabat DM. Udah siapin ya? Udah siapin mic ya? Mic udah, mangga. Udah, silakan Bapak, mangga yang pegang mic. Mangga. Dengan Pak Haji Ruli, mangga. Udah ada di mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini kaitan dengan soft Pak Ustadz. Dah, kumaha Pak Haji? Jadi sekiranya kita masuk ke masjid sudah akan mulai sholat ya, sekiranya saf pertama itu panjang Pak Ustadz, kita baru datang, apakah kita isi harus full sampai depan atau kita ikut yang paling dekat aja, jadi di belakang saf yang pertama ya. Terus yang keduanya Pak Ustadz, untuk yang masbuk yang datang terlambat ya, itu dia berdiri di belakang makmum pertama yang pas di belakang imam atau di mana saja Pak Ustadz? Ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bagus sekali pertanyaannya. Tuh Pak, Kang tampilnya gini Pak, di layar itu tampilnya begini, bagus ya. Alhamdulillah ya. Teknisi, terima kasih Kang Agil, luar biasa lah. Alhamdulillah, kita baru satu handicamnya Pak. Ada satu lagi ya sebetulnya, tapi kabelnya belum punya kita. Alhamdulillah. Manfaat ini webcam ke narasumber ini tuh, itu kayak ibu khusus butuh tuh kamera ibu, klik oleh Yana langsung, nanti ibu nanya langsung di layar ibu ya, kayak di TV aja lah, mirip-mirip lah, beda 2 detik lah. Pertanyaan yang pertama, susunan shop itu di mana? Secara umum kita sudah tahu kan, kalau makmumnya seorang, imamnya seorang, imam berapa orang imam? Seorang imam, makmumnya seorang, an yaminihi di sebelah kanannya ya, sejajar. Kalau misalnya lebih dari 2 orang, makmum itu berdiri pas di belakang imam. Udah penuh nih saf pertama, jangan mendirikan saf tunggal, ayu'idas shalah. Rasul pernah melihat orang yang sholat di belakang saf, dia sendirian, diperintah untuk mengulangi sholatnya. Gimana? Harus cari teman ya.
Nah, ada teman misalnya duaan di mana berdiri di kiri sana, jangan dekati imam tengah-tengah. Kalau masjidnya ya sekecil kita ini masih bisa kan, di tengah sini, tengah dekati imam. Itu selalu mendekati imam, itu ya prinsipnya. Kemudian tadi Pak Haji, udah ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Mangga lanjut, silakan. Baik, di belakang Pak Haji Rudi. Ya, Ibu dulu, Ibu dulu, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, seumpamina sholat 4 rakaat misalkan, terus pas atahiyatul awal itu pas berdiri ketiga tuh lupa gitu, gimana ya Pak Ustadz? Lupa gimana Bu? Belum atahiyatul awal gitu, apa diulang lagi, apa sujud sahwi? Baik. Gitu Pak Ustadz, langsung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhnya. Ya, bukti lupa tidak tasyahud awal. Kalau yang lupa itu termasuk rukun sholat artinya sesuatu yang termasuk harus dikerjakan dalam sholat. Tasyahud awal itu rukun sholat. Tidak tasyahud awal tidak sah sholatnya. Tidak baca Fatihah tidak sah sholatnya. La sholata liman lam yaqra Fatihatul kitab. Ya, apa solusinya? Sajdataini, ya Bu, sujud 2 kali. Itu yang disebut dengan sujud sahwi. Poho di sujud sahwi nage. Udah tahu kita lupa nggak terus awal di HTT. Tenang we, sujud sahwi. Datang setan menjadikan kita lupa sujud sahwi kita. Nges di dapur ingat deh. Alah, tadi poho kumaha. Hal ini pernah dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan Nabi ayah hilap Nabi itu 2. Yang pertama, Allah yang melupakan beliau. Hikmahnya apa? Yang kedua, ilmu untuk kita. Jadi tahu, kalau lupa itu seperti itu. Nabi malah lupa rakaat, asar kok 2 rakaat waktu itu. Sahabat semua nggak ada yang berani. Ada kalian Zain, ada sahabat Zain yang punya tangan panjang. Berani ya Rasul? Apakah kau tadi sudah dikosor sholatnya? Ataukah kau lupa? Apakah ada wahyu yang turun? Enggak lupa, enggak dikosor. Nah gitu. Tadi sholat kau 2 rakaat. Rasul balik lagi, kemudian sholat 2 rakaat lagi. Kan asar 4 kan? Udah sholat 2 rakaat lagi, kemudian assalamualaikum kanan kiri, udah salam baru sujud sahwi. Jadi dalil sujud sahwi itu ada yang dilaksanakan sebelum salam, ada yang dilaksanakan sesudah. Nah, kalau seperti tadi ibu ingat lagi sholat tidak tasyahud awal, lakukan sujud sahwinya sebelum salam. Tos susawi tadi setan datang deh. Da tasawud awal tadi teh pan inget bahasa anu mendingan jangan diperturutkan. Ya, nah ini kita sedang bicara hebatnya setan menggoda kita ini. Ya, baik, terima kasih. Lanjut. Baik, selanjutnya mangga, kesempatan masih ada. Dengan Pak Endang mangga. Pandang, mangga, Baji, mangga. Mic-nya punten, kamu mic punten. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya yang poin keempat, tiba-tiba teringat sesuatu di luar perkara sholat. Ya. Itu terjadi kepada saya bila sholatnya munfarid di rumah. Contohnya begini ya Pak Ustadz. Membaca Al-Fatihah setelah ayat Maliki Yaumidin, iya kana buraya kana stain siratal mustaqim. Kita kan meminta jalan yang lurus. Iya. Terus yang poin Allah itu mempunyai pembalasan. Yeah. Balasan. Nah, karena penghidupan saya
sedang tidak baik-baik saya saja, jadi saya sujud kepada Allah, oh ini balasan dari Allah gitu. Terus berpikir, tapi lebih baik dibalas di dunia daripada terus jadi. Nah, jadi pertanyaannya gini Pak, kalau lupa dalam rakaat bisa sujud sahwi, nah kalau lupa dalam ini bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, eta ujungna batarosana mah. Kalau lupa rakaat bisa sujud sahwi, harus sujud sahwi. Tapi lupanya itu lupa kurang atau lupa lebih. Kalau lupa perasaan lebih, langsung sujud sahwi. Kalau lupa perasaan kurang, jangan sujud sahwi dulu, tambah dulu kurangnya. Maghrib kurang tilu, atau mungkin temennya maghrib kurang tilu ya. Dua tadi teh dua, yakin dua, ya udah putuskan dua. Sebelum salam berdiri, tambah lagi satu, tasawuf akhir kembali, kemudian lakukan sujud sahwi. Kalau ingatnya sudah salam, macam kasus yang Nabi alami tadi, sudah keluar, bahkan dijelaskan hadis tangan Nabi sudah megang tiang masjid lagi, udah nyantai itu, maka balik lagi, tambah yang kurangnya saja. Kalau maghrib misalnya tadi dua, udah keluar, udah ngobrol, dua tadi teh ingat kahiji maca Anas, rokat kedua maca Al-Falaq, inget tah, langsung eta misalnya, maka balik lagi, tambah satu rakaat, tasyahud akhir, salam, kemudian setelah salam sajdatain, sujud dua kali dan tidak salam lagi. Sujud sahwi itu nggak ada salam Pak ya. Gitu. Pak Haji, tong saya mutan Pak Haji lah. Yang penting sehat ya. Bapak Ibu sing sarehat sing damang toh saya mutan toh. Yang penting kesehatan kita, manfaatkan ibadah hingga usia kita sisanya jadi barokah. Man tola umruhu wa asuna amaluhu. Umur yang baik itu umur yang panjang dan kebaikannya pun panjang, banyak kebaikannya Pak. Kasusah mah sadaya gaduh, kariweuh gaduh. Kalau Bapak Ibu bisa bongkar dada saya, wah Bu, emutan deh, tungteng Bu, emutan tadi lobster 1.800.000, macam-macam ya Bu, tetong deh emutan, jalani saja, ikhtiar maksimal, kembalikan kepada Allah ya Pak ya, insya Allah. Terima kasih. Baik, 3 pertanyaan dari Bapak Ibu, dan kesempatan berikutnya kita berikan untuk sahabat DM Ustaz dari Pak Haji Dadi Karsadi dari kawasan Jatinangor Sumedang. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mau bertanya, apakah dulu kalau Nabi mendirikan sholat sunat duha setiap hari atau pada momen-momen tertentu Ustaz? Melaksanakan sholat duha apa setiap hari atau waktu-waktu tertentu? Ya, Aisyah Umminin pernah didatangi oleh para sahabatnya, ditanya, ya Umminin, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli duha, bagaimanakah cara sholat duhanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa jam beliau? La illa ayyajia min maghribi. Kalau Nabi itu beliau tidak melaksanakan sholat duha kecuali kalau baru pulang di satu perjalanan. Itu. Beliau mah sesekali saja pulang di perjalanan duha. Apakah perjalanan malam harinya mungkin, kemarinnya, besoknya baru duha. Nabi. Aku sendiri sabbiha, mendawamkan duha. Ini dua-duanya boleh. Ya, ketika kita mukimin nih, bukan musafir, ada di tempat mau mendawamkan duha, silahkan, boleh. Minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Sesekali saja boleh. Tidak sekali-kali juga, teu naon. Sunnah. Tapi pirakubunya tidak sesekali-kali acan mah, sesekali, sekali-kali, berkali-kali boleh ya Pak, tidak pernah sekalipun ulah
Saya Pak Haji tadi damang sumping kadayam Kang Haji umrah lah yuk Ramadan lah. Ya lagi yang mau umrah Ramadan mohon kiranya Allah berikan rezekinya cukup sehat. Sumping KDM 9 seat lagi, Masya Allah. Mohon bantuannya jemaah sekalian yang muliakan, baik yang ada di masjid maupun yang nonton ini, mangasok diantus kadir KDM lah ya, 9 seat lagi. Hatunun. Baik, masih sahabat dia pesan dari Pak Deden Stiana dari kawasan Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz mau bertanya, saudara saya meninggal, beliau tidak punya anak, tapi punya kakak 2, satu laki-laki, satu perempuan. Berapa persen hak warisnya buat kedua saudaranya? Ya. Itu. Dan berapa persen buat suaminya, Ustaz? Nah, berarti ahli warisnya kakak laki perempuan, kemudian suami gitu kan. Punya ibu bapak enggak ini? Nah, ini mesti dirinci. Kalau memang seperti itu kasusnya, ya dalam hal ini nanti akan dibagikan ya. Jadi harus dilihat dulu formasi ahli waris yang ada. Makanya bab waris itu tidak bisa ditalar ya. Tidak bisa ditalar. Kenapa? Karena beda penyebutan ahli waris, satu aja yang disebut itu kan pengaruh. Nah, saya di radio di Rama FM suka disebut ini jawaban sementara, saya bilang. Takut dijadikan acuan. Tuh cek Ustad ge tah direkam malah mah. Tapi segitu. Itu. Maka sebaiknya Kang Deden Kabumi Kang Deden sumbing kadayam Pak. Ya, atau nanti ketemu nanti di Tarhib Ramadan ya. Baiknya sumping KDM. Ya, sumping dulu komunikasi, nanti yang keduanya datang sama keluarga semua. Kamu langsung datang sama keluarga silakan. Ahli waris semua datang. Saya jelaskan itu. Ya. Sementara kedua-duanya dapat warisan. Suami jelas dapat warisan. Mutlak itu suami itu mesti. Saudara juga dapat warisan, dua kandung laki dan perempuan. Ya, nanti lihat lagi komposisi yang lain-lainnya. Baik, terima kasih. Baik, dari Bapak Ibunya mungkin untuk 1 atau 2 pertanyaan kembali. Ya, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ada, mangga Ibu siapa mangga? Ibu Neti. Ibu Neti mangga. Pak Ustadz, ini yang poin 4 kan tiba-tiba teringat sesuatu di luar perkara. Ya. Ini pengalaman ya Pak Ustadz. Pernah ya Pak Ustadz, saya tuh kehilangan barang ya, suatu barang. Sudah lama Pak Ustadz dicari nggak ketemu ya Pak Ustadz. Nah, saya tuh udah melupakan lah gitu. Anggap aja itu mah udah nggak diingat-ingat lagi. Nah, terus saya pernah sholat, setelah sholat itu langsung ingat Pak Ustadz. Ketemu barang itu masih masuk kode setan Ustadz. Satu lagi Pak Ustadz, ini kan seperti Bu Karti, kalau mudik ya Bu Karti lama 2 bulan kan boleh dijama ya Pak Ustadz. Nah, kalau wudhunya bisa nggak Ustadz tayamum kalau yang mudik seperti Bu Karti gitu? Apa kan air banyak gitu Ustadz? Ya segitu aja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tuh gue dengan akur bu ngalaman sadayana. Ngalaman sadayana sigana pasti ngalaman semua ini. Masya Allah. Jadi dalil mun leungit barang sholat. Ke sholat ya ngajen dulu naon dicabak. Oh iya kunci ya Allah. Ya Allah, saya lagi nyari kunci ya, betul bu. Tapi tadi sholat ayah. Ya lagi nyari kunci, pohon nyimpen sholat terasok kepanggih. Ngaco eta mah. Sholat itu kan harus khusyuk khasyun ya. Daimun juga hafidun. Betul bu, itu bisikan setan. Dijelaskan setan akan melewati manusia yang lagi sholat dan dia membisikkan sesuatu. Apa bisikan setan? Ingat itu, ingat ini. Padahal sebelum sholat ingat itu nggak ada. Pas saat kok muncul. Itu jadi setan itu tahu pribadinya masing-masing, manusia masing-masing, pikir masing-masing. Apa yang sedang viral di orang itu, yang sedang booming, yang sedang dipikirkan, tak dikasih satu kata aja, piknik, langsung goes, langsung terpikir panjang.
Mau ngomong eta lah. Asa di sponsoran geus eureun bab ngusep eureun geus tutup. Asa di sponsoran tos tuh jadi poho deui. Nah, setan dah. Allahu Akbar. Kopi heula banyak ku kopi setan. Bismillah. Tayamum itu di Al-Maidah ayat 6, An-Nisa 43, falam tajidu ma'an fatayammamu sya'idan thayyiban. Lamun teu aya cai. Aya cai loba mah utang jangan tayamum. Bawudu. Kecuali kalau alasan tayamum itu karena sakit. Kan sakit mah aya cai teu aya cai. Nggak bisa ada sakit. Diinfus itu mau saya 1 ml ka dieu banjurkeun ka ibu atuh basil kabeh tayamum boleh. Kalau kita sedang sapak di rest area eta cai nampe wudu lebih sempurna. Kalau di perjalanan di pesawat misalnya jangan maksakan tayamum, jangan maksakan wudu, itu boleh tayamum. Itu kan peringatan lagi pesawat tidak boleh menumpahkan air di kabin itu, bahaya itu ya. Makanya pesawat baru memakai ember maka jangan yang wudu. Malum kapungkurnya disangka mau di kapal teh loba cai siga di lembur curcornya. Tayamum dalam kondisi seperti itu kecuali dalam keadaan sakit yang tidak bisa memungkinkan pakai air. Falam tajidu ma'an fatayammu sya'idan, dan jika kalian tidak menemukan air boleh tayamum. Alhamdulillah. Ya, mohon doanya pertama sahabat kita, sahabat Kasana Pak Haji Dadang, Mas Pur ngantunkeun kamari guru SD YWK 2 Kota Bandung, sahabat kita. Kemudian juga yang sakit Kang Aib Saipuddin di Soreang, kecelakaan kendaraan jatuh dari motor. Kemudian ini ada yang Pak Kang Rusdan Gani lagi di Karawang juga menyimak, mohon doanya untuk kakak beliau ya bernama Daniel Sofyan Karawang dan semuanya yang telah wafat kita doakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan. Allahumma rabban nas adzibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Yang sehat semoga kita berikan kesehatan ya, umur panjang, banyak kebaikan. Jamaah yang Allah muliakan, terima kasih ibu-ibu yang telah menyiapkan konsumsi. Ternyata saya baru tahu Pak, ibu-ibu para pejuang konsumsi itu tidak mudah Pak. Orang mah tinggal amenya balanjana, masaknya begadang. Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, semua jadi pahala. Lelahnya jadi lillah ya Bu ya, lelahnya jadi lillah, tapi tetap bisa menyimak. Kalau nggak bisa menyimak harus mempersiapkan konsumsi tamu-tamu Allah ini, nanti bisa di setel ulang ya, kajian kita bisa di setel ulang ya. Jadikan media dakwah DM ini jadikan media panutan kita semua Bu ya Bu. Toslah tong nonton TV manual segala macam, loba iklan, loba maksiat, dipastikan insya Allah TV DM mau aya iklan, mau aya maksiat, semuanya penuh dengan ilmu. Di mana-mana serta DM aja Bu ya, baik di YouTube-nya maupun di Facebook-nya udah DM. Ada teman kasih tahu teman nih media yang penuh dengan manfaat ya, radio dan TV pendidikan dan dakwah ya Pak ya. Mohon Pak, mohon ya, karena kita tidak akan cepat maju gitu kan, begitu aturan medsos itu. Kalau banyak yang likes, yang share, yang nonton, insya Allah Bu ya, itu akan lebih maju lagi. Kalau media dia udah maju mencuat sampai jutaan orangnya, followernya, insya Allah kita akan terbang nanti ke angkasa ya, insya Allah ya. Dan kemajuan ini tentu untuk kemajuan kita semua, manfaat berkahnya dunia ya. Dan pada tim IT ini terima kasih Kang Yana, Kang Agi, dan juga dibantu Mas Proto ini, juga Ustadz Purwo dan yang lainnya. Terus istiqomah ya, ini seperti tidak ada hasilnya kerjanya, tapi nanti Pak insya Allah ya, mungkin ketika saya udah meninggal nanti dicari orang baru kayak itu ya.
ilmu ini harus disebarkan. Sekian dan terima kasih jemaah sekalian. Infak dan sedekahnya, wakafnya terima kasih, perhatiannya terima kasih. Allah Maha tahu pada semua yang ikut andil untuk terus mendukung perjuangan Darul Muttaqin. Insyaallah jumpa lagi pekan depan masih di Indonesia insyaallah ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin yang pada kesempatan pagi hari ini telah menyampaikan ilmunya di program Masuk. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah memadati Masjid Jami PPI At-Taqwa. Sahabat yang dimanapun berada, terima kasih mungkin sudah bisa menyimak dari awal sampai akhir. Dan semoga kita diberikan kesehatan. Kita akan berjumpa lagi di Ahad yang akan datang. Dan juga selamat menikmati sarapan paginya, selamat beraktivitas. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Allah, sahabat teramah, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Drama yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Rama sudah dapat booking seat umrah dan mendapatkan perlengkapan umrah, manasik umrah 2 kali, bimbingan selama di tanah suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umrah sahabat Rama ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi Family 198 Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA